Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai diskusi fasilitasi dalam karya pertama ini, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Teman-teman, kita hari ini sesinya lokakarya pertama, pengembangan komunitas praktisi. Oke, sebentar, ini nampaknya kok ada permasalahan. Oke. Sebelum kita mulai, yuk pertama kita mindfulness dulu, hadirkan dulu sepenuh hati kita, hati dan perasaan kita, fokus pada pembelajaran kita hari ini. Oke. Kemudian kita buat dulu kesepakatan kelas agar kelas di dalam pembahasan pembelajaran lokakarya pertama ini, di mana saya sebagai fasilitator ini bisa berjalan dengan baik. Tujuan dari fasilitasi kita di siang ini, pagi menjelang siang ini, kita berharap bahwa setiap calon guru penggerak nanti, ibu-ibu semua mampu menjelaskan nilai apa itu peran dan kompetisi guru penggerak berdasarkan pemahamannya sendiri. Nanti langkah-langkahnya masing-masing dari kita nanti akan coba untuk mengelaborasi pemahamannya, apa itu nilai seorang guru penggerak, kemudian apa itu peran guru penggerak, apa kompetensi guru penggerak. Sebelum kita mulai, izinkan saya sedikit menampilkan video tayangan agar ada wacana nanti apa yang akan kita sampaikan. Kau bagaikan pelita menerangi ruang yang gelap. Oke, di sini ada kolom chat. Oke, itu sudah ada Jamboard yang saya sampaikan. Silakan ibu-ibu semua calon guru penggerak bisa masuk ke Jamboard itu. Kalau Ibu Mutiara yang menuliskan nilai seorang guru penggerak itu adalah refleksi. Boleh dielaborasi Bu Mutiara apa maksudnya? Iya, maksudnya seorang guru penggerak itu dapat mengulas kembali, kemudian menilai kembali apa yang telah dilakukannya di dalam pembelajaran, apakah sudah pas atau belum, sudah cocok atau belum, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum. Oh iya, ya berarti maksudnya dia bisa melihat apa yang sudah dilakukan sesuai dengan tujuannya apa belum, sudah cocok apa belum, gitu. Baik, terima kasih, luar biasa, memang pantas ibu-ibu semua menjadi seorang guru penggerak. Bu Neni, peran seorang guru penggerak ini menurut Ibu berinovasi dalam pelajaran. Oke, apa maksudnya Bu? Boleh dielaborasi? Ya, jadi guru itu diharapkan harus bisa berinovasi, Pak. Mungkin misalnya dalam yang tadinya hanya menggunakan buku pelajaran, sekarang udah bisa membuat media sendiri tanpa mungkin melihat YouTube, memasukkan YouTube orang lain. Jadi media, benar-benar media yang dibuat dia sendiri. Nah, melakukan inovasi-inovasi ini harapannya membuat pembelajaran jadi lebih aktif dan lebih menyenangkan, seperti itu. Luar biasa. Jadi tidak hanya copy paste ya dari media-media yang lain gitu, tapi dia ada inovasi dengan tujuan membuat pembelajaran. Ya, betul Pak Erwin. Terima kasih Pak. Hebat dan pantas ini menjadi seorang guru penggerak, luar biasa. Terima kasih Ibu Neni. Berikutnya Ibu Tiur berpendapat bahwa peran seorang guru penggerak itu satu di antaranya adalah berpihak pada murid. Nampaknya ini banyak nih penjelasan dari Bu Tiur ini. Silakan Bu Tiur, apa maksudnya nih berpihak pada murid nih? Oke, peran guru penggerak itu memang dari awal kita dibimbing, diarahkan itu segala sesuatu program kegiatan yang ada di sekolah itu memang berpihak pada murid atau berdampak pada murid gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ibu Tio. Jadi setiap langkah, maksudnya aktivitas yang kita kerjakan di dalam pembelajaran di sekolah
adalah senantiasa berfokus pada siswa kita, pada murid kita, berpihak pada murid kita. Itu maksudnya ya. Jangan sampai tidak bermakna begitu pada murid kita. Terima kasih, berpihak pada murid, berinovasi dalam pembelajaran. Oke. Kemudian kata Bu Mut, berkolaborasi. Luar biasa sekali. Wah. Oke, nanti kita bahas bagaimana sudut pandang dari LMS tentang peran guru penggerak itu sendiri. Baik Ibu, kita lihat slide berikutnya tentang apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Iya, oke, ini Ibu Mut keluar lagi nih, masuk lagi nih, rupanya terganggu dengan masalah sinyal ini Ibu Mut ini. Ibu Neni, menurut Ibu Neni di sini tertulis di Jamboard bahwa kompetensi seorang guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran. Wow. Oke, boleh Iya benar Pak. Mana Bu Neni? Jadi guru itu dituntut untuk menjadi pemimpin pelajaran, artinya memang pada saat di kelas kan kita sebagai pemimpin ya Pak ya, pemimpin pembelajaran. Jadi kita yang menentukan arah pembelajaran itu mau kemana, tetapi dengan melihat apa yang dibutuhkan oleh murid. Jadi kita yang menguasai, jadi kita harus tahu apa sih yang dibutuhkan murid saat ini, seperti itu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pemimpin pembelajaran. Jadi kita tahu benar nih murid kita mau belajar apa, terus apa tujuan pembelajaran itu. Benar-benar pemimpin itu kan kalau bahasanya leader, top gitu. Nah, pemimpin pembelajaran maksud Bu ini dalam pembelajaran baik itu di kelas ataupun di luar kelas, kita mampu mengarahkan pembelajaran itu mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Baik. Oke, terima kasih Bu Neni, pendapat yang luar biasa. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Bu Neni. Kita lihat pendapat dari Ibu Mutiara di Jamboard tertulis, Ibu Mutiara menuliskan bahwa kompetensi seorang guru penggerak itu mengembangkan diri orang lain, juga mengembangkan sekolah. Ini nampaknya sama seperti pendapat dalam apa ya? Kalau bahasa itu developers, pengembangan diri dan orang lain. Boleh disampaikan secara elaborasi pemahaman Ibu Mutiara tentang apa yang telah Ibu tulis ini. Apa maksudnya mengembangkan diri dan orang lain dan pengembangan sekolah? Nah, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Erwin. Sebelumnya saya minta maaf ya Pak, karena sinyalnya putus-putus dari tadi, mau masuk lagi agak lama. Nggak apa-apa Bu Mutiara, apa juga daring. Ya. Ini begini, ya. Dan nanti mudah-mudahan kita bisa lokarya secara luring. Ya. Silakan Bu Mutiara, apa pendapatnya maksudnya? Ya, kalau menurut saya mengembangkan diri dan orang lain itu diawali dari kita sebagai guru yang harus mengembangkan diri, mengingat pembelajaran itu berbeda dengan pembelajaran yang zaman dulu. Nah, itu pembelajaran itu fleksibel, jadi mengikuti perkembangan zaman. Untuk mengikuti perkembangan zaman itu, guru pun harus melek, harus melihat apa yang dibutuhkan oleh siswanya, maka dia perlu mengembangkan dirinya sendiri. Ketika dia sudah bisa mengembangkan dirinya sendiri, maka dia bisa berbagi dengan yang lain. Misalnya bisa berbagi dengan guru yang lain. Misalnya dia punya kemampuan apa, dikolaborasikan dengan guru yang lain. Kemudian setelah itu kita menerapkannya di dalam pembelajaran dengan anak-anak kita. Kemudian ketika melakukan pembelajaran yang sudah mengikuti perkembangan zaman, kita bisa melihat kebutuhan anak itu apa, yang mereka inginkan dalam pembelajaran itu apa. Jadi bukan hanya berfokus pada keinginan guru untuk agar siswanya itu menguasai kompetensi dasarnya. Nah, maka harus ada pengembangan diri dari dirinya si guru dan juga orang lain. Diri sendiri itu bukan hanya kita sebagai guru, tapi juga teman-teman atau rekan-rekan guru yang lainnya. Seperti itu Pak. Jadi seorang guru itu harus mempunyai kompetensi untuk mengembangkan diri dan juga orang lain. Luar biasa pendapatnya. Terima kasih Bu Mutiara. Benar sekali ya bahwa seorang guru penggerak itu memang dirasa walaupun bukan guru penggerak sebenarnya, guru lain pun begitu ya, harus mampu dia mengembangkan diri. Kalau dia nggak mengembangkan diri, nanti seperti kata dalam tempurung, menganggap dirinya lebih pintar, udah cukup, udahlah cukup ini aja. Akhirnya pada akhirnya nanti dia seakan-akan dikatakan guru yang jadul nanti. Nah, itu saya pikir tidak relevan lagi dengan zaman sekarang karena teknologi dan ilmu pengetahuan selalu berkembang dan bertambah. Terima kasih. Saya pikir saya tidak perlu menyimpulkan ya
apa-apa yang telah kita bahas karena sepertinya ibu-ibu semua sudah mengerti. Berharap dari lokakarya yang pertama ini kita bisa menjadi seorang guru penggerak yang baik, tahu nilai dan peran serta apa kompetisi yang harus kita kembangkan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup lokakarya yang pertama ini, ibu-ibu semua? Pak. Tidak, baik. Kalau tidak, demikian semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lokakarya kedua ibu-ibu semua.